Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sebagai muslim kita harus memiliki kekuatan. Selain kekuatan fisik, kita juga mesti memiliki kekuatan ruhiyah atau kuah ruhiyah. Kuah ruhiyah atau kekuatan spiritual adalah kekuatan yang lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kekuatan inilah yang harus ada pada diri setiap muslim ketika menjalankan perintah Allah. Momentum Ramadan dengan rangkaian ibadah yang akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambahlah kekuatan spiritual kita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kekuatan ruhiyah menjadi inti dari kekuatan generasi muslim terdahulu. Mereka mampu melakukan perkara-perkara besar yang diabadikan dalam sejarah umat Islam. Kekuatan ruhiyah pula lah yang menjadi penyebab berbagai kemenangan kaum muslimin dalam berbagai perang, seperti perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana pasukan kaum muslimin memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan pasukan musyrikin. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, yaitu dari 1.000 orang. Sementara kaum muslimin hanya memiliki kekuatan 313 orang. Secara fisik, kaum muslimin jauh lebih lemah karena mereka sedang menunaikan ibadah puasa. Namun karena kekuatan spiritual lah yang telah tertanam pada diri mereka, maka dengan izin Allah mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin secara fisik. Sahabat agung misalnya Abdullah bin Rawaha ketika memotivasi kaum muslimin yang ragu untuk berjihad pada perang Mu'tah karena melihat kekuatan musuh yang lebih besar. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sungguh perkara yang akan kalian takutkan atau kematian adalah menjadi tujuan kalian keluar berjihad di jalan Allah. Kita tidak memerangi manusia dengan bilangan, kekuatan yang banyak dan jumlah kita. Bahkan kita hanya memerangi mereka dengan dorongan agama yang menjadi penyebab kemuliaan kita. Karena itu berangkatlah, karena hanya 2 kebaikan yang akan kita dapatkan, yaitu menang atau mati syahid." Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, begitupun ketika Umar bin Khattab berkata, ketika mengingatkan pasukannya betapa pentingnya kekuatan ruhiyah. Jika kita tidak mengalahkan mereka dengan berbekal ketaatan kita kepada Allah, mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan materinya. Kerasnya ujian resiko dakwah yang dialami oleh Rasulullah, tekanan, ancaman, hinaan, tak menyurutkan semangat tetap berjuang di jalan dakwah. Begitupun beratnya ancaman hingga siksaan terhadap beberapa sahabat seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, sekalipun secara kekuatan fisik tak sanggup menghadapi kekuatan kaum kafir Quraisy, namun kekuatan ruhiyah yang membuat Rasulullah bersama para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka istiqomah di jalan Islam. Hingga Allah memenangkan mereka dengan kemenangan gemilang, yaitu tegaknya tonggak kejayaan Islam. Atau kisah kemenangan pasukan Tolut menghadapi pasukan Jalut, walaupun dalam jumlah sedikit mampu memenangkan kelompok yang banyak. Karena apa? Justru karena kekuatan ruhiyahlah yang menjadi pengokoh mereka.
sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249 sampai 251. Sahabat muslimah, dari beberapa kisah teladan tersebut bisa kita petik hikmah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat serta berdoa kepada Allah, Rabbana afrighna sabron wa tsabbit aqdamana wansyurna alal qaumil kafirin. Begitulah dahsyatnya kekuatan ruhiyah bagi diri orang-orang yang beriman. Kekuatan ruhiyah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Jika kaum kafir secara fisik memiliki kekuatan yang luar biasa, kita harus yakin bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan ruhiyah yang ada pada diri kaum muslimin. Untuk itu, tidak sepatutnya kaum muslimin merasa takut dan merasa gentar berhadapan dengan musuh-musuh Allah dan berhadapan dengan kaum kufar, karena sebenarnya kekuatan mereka sangatlah rapuh. Dan juga tidak sepantasnya umat yang beriman kepada Allah merasa lemah dan merasa hina di hadapan musuh-musuh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wala antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 139. Semoga Ramadan ini menjadi momen terbaik bagi kita untuk memperkuat ruhiyah, memperkuat keyakinan kita kepada Allah, memperkuat iman dan takwa, sehingga senantiasa berada dalam kebenaran serta istiqomah berjuang di jalan Islam. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.